Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan teman saya ingin mempresentasikan tentang cara melindungi diri dari penyakit menular seksual. Perkenalkan, nama saya Rizka Firani. Saya Salsabila. Saya Budaya. Penyakit menular seksual yang disingkat PMS disebut pula dengan istilah infeksi menular seksual atau IMS. Penyakit kelamin atau sexually transmitted disease atau STD. Penyakit ini biasa menyerang organ-organ seksual atau organ-organ reproduksi. Bagaimana sih memahami dampak penyakit menular seksual? Yakni 1. Pengertian PMS. PMS ialah penyakit seksual menular, yakni gangguan atau penyakit yang ditularkan dari satu orang ke orang lain melalui kontak atau hubungan seksual. Jenis-jenis PMS dari segi faktor-faktor yang menyebabkannya antara lain disebabkan oleh bakteri, gonorrhea, sifilis, dan vagoinis bacterialis. Disebabkan oleh virus AIDS, herpes genital, hepatitis B, dan Spondyloarthritis. Disebabkan oleh jamur dan oleh parasit. Gejala awal PMS yakni benjolan atau lecet di sekitar alat kelamin. 2. Gatal atau sakit di sekitar alat kelamin. 3. Bengkak atau merah di sekitar alat kelamin. 4. Rasa sakit atau terbakar saat buang air kecil. 5. Buang air kecil lebih sering dari biasanya. Jenis-jenis PMS. Jenis-jenis PMS yaitu ada sifilis. Sifilis adalah suatu penyakit kelamin yang disebabkan oleh bakteri Treponema pallidum. Bentuknya sangat kecil. Bakteri tersebut umumnya hidup di mukosa genitalia, rektum, serta mulut yang hangat dan basah. Bakteri penyebab sifilis dapat ditularkan dari satu orang ke orang lain melalui hubungan seksual. Sifilis tidak ditularkan tanpa hubungan seksual, apalagi melalui benda mati seperti bangku, tempat duduk toilet, handuk, gelas, atau benda-benda lain yang bekas digunakan atau dipakai oleh pengidap. Yang kedua, trichomoniasis. Trichomoniasis merupakan penyakit infeksi protozoa yang disebabkan oleh Trichomonas vaginalis. Biasanya ditularkan melalui hubungan seksual yang sering menyerang saluran kemih bagian bawah pada wanita. Keluhan ini mungkin terjadi adalah pendarahan setelah melakukan hubungan seksual dan pendarahan di antara menstruasi. Yang ketiga, candidiasis. Candidiasis adalah infeksi saluran kelamin yang disebabkan oleh Candida albicans dan ragi. Infeksi biasanya bersifat lokal. Selain ada vulva atau vagina, juga pada hidung, mulut, tenggorokan, usus, dan kulit. Yang keempat, gonorrhea. Gonorrhea adalah penyakit menular seksual yang disebabkan oleh kuman bernama Neisseria gonorrheae yang menginfeksi lapisan dalam uretra, leher, rahim, rektum, tenggorokan, atau maupun bagian puting mata. Gonorrhea biasanya menyebar melalui aliran darah ke bagian tubuh lainnya, terutama kulit dan persendian. Ciri-ciri orang yang terkena gonorrhea adalah apabila pria, ia akan merasakan panas ketika buang air kecil, dan bila diamati ternyata setelah mengeluarkan air mani dari ujung alat kelaminnya akan terlihat adanya nanah yang ikut terbawa keluar. Pada wanita, gonorrhea umumnya tidak menimbulkan rasa panas atau sakit, terkecuali jika ia terjangkit penyakit keputihan dengan gejala keluarnya semacam lendir atau cairan kuning kehijau-hijauan. Yang kelima ada HIV atau AIDS. AIDS artinya acquired, diperoleh atau didapat. Imunnya artinya kekebalan, defisiensi artinya kekurangan, sindrom atau kumpulan gejala dan tanda penyakit. Penularan PMS. Jadi penularan PMS ini bisa didapatkan dengan cara 1. Melalui darah, transfusi darah dengan darah yang sudah terinfeksi HIV. 2. Saling bertukar jarum suntik pada pemakaian narkoba. 3. Tertusuk jarum suntik yang tidak steril
4. Mengindikan telinga atau tato dengan jarum yang sudah steril. 6. Penggunaan alat pisau cukur secara bersama-sama. 7. Dari ibu hamil kepada bayinya antara lain saat hamil, melahirkan, dan menyusui. Pencegahan penyakit menular seksual atau PMS. 1. Setia kepada pasangan bagi yang sudah menikah. 2. Selalu menggunakan jarum suntik yang steril. 3. Selalu menjaga kesehatan organ vital. 4. Mengonsumsi makanan sehat. 5. Olahraga secara rutin. Pencegahan PMS dari keluarga. 1. Selalu menjaga kebersihan rumah dan halaman rumah. 2. Menggunakan pakaian dan handuk secara pribadi. 3. Menjaga anggota keluarga agar tidak melakukan seks bebas dan mengonsumsi narkoba. Pencegahan PMS dari masyarakat. 1. Memberikan penyuluhan tentang bahaya penyakit menular seksual. 2. Memberitahu cara-cara dalam pencegahan penyakit menular seksual. 3. Memberitahu pentingnya pencegahan penyakit menular seksual. 4. Memberikan kesadaran pentingnya sikap setia. 5. Memberikan kesadaran akibat bila berganti-ganti pasangan. 6. Memberikan kesadaran akibat bila tidak menjaga kebersihan organ intim. Sekian presentasi dari kami. Apakah ada yang mau ditanyakan? Tidak. Jika tidak, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wah, acan. Riu.